Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Agung Widuna. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Trisakti Bekasi dengan NIM 2892050103, Prodi Manajemen semester 5, mata kuliah Analisa Laporan Keuangan dengan dosen pengampu Ibu Iva Masrifah. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester saya di semester 5 ini dengan materi yaitu analisis kredit. Pengertian kredit. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melaksanakan dengan jumlah bunga sebagai imbalan. Pengertian kredit sendiri mempunyai dimensi yang beraneka ragam, dimulai dari arti kredit yang berasal dari bahasa Yunani, kredirit, yang berarti kepercayaan. Karena itu dasar kredit adalah kepercayaan. Dengan demikian, seseorang dalam arti luas, kredit merupakan kemampuan untuk melaksanakan suatu pemberian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan pada suatu jangka waktu yang disepakati. Menurut Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan menyatakan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak pinjam-meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan sejumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Adapun maksud dan tujuan kredit, pemberian kredit adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah, dunia usaha, ataupun perorangan. Maksud dan tujuan kredit mencakup skop yang luas. Ada dua fungsi pokok yang saling berkaitan dengan kredit adalah A. Profitability, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari kredit berupa keuntungan yang diteguk dari pemungkutan bunga. B. Safety, yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Adapun tujuan kredit berarti tidak lepas dari falsafah yang dianut oleh suatu negara, karena pada dasarnya tujuan kredit didasarkan pada usaha untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan prinsip ekonomi yang dianut. Seperti di negara-negara liberal, di mana dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Pemberian kredit yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan, maka bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit apabila nasabah yang akan menerima kredit itu mampu dan mau mengembalikan kredit yang telah diterimanya itu. Dari faktor kemauan dan kemampuan tersebut, maka tersimpul suatu unsur keamanan dan unsur keuntungan dari suatu kredit. Penilaian kredit atau disebut juga analisis kredit dilakukan oleh suatu tim atau bagian dalam organisasi perkreditan terhadap permohonan kredit yang diajukan dengan tujuan untuk menilai kondisi calon debitur. Analisa kredit ini dimaksudkan agar pemberian kredit tersebut mencapai sasaran yang lebih terarah, memberikan hasil dan aman. Dengan adanya analisis kredit tersebut diharapkan resiko default yang disebabkan ketidakmampuan debitur memenuhi kewajibannya sesuai yang disepakati sebagaimana tertuang dalam perjanjian kredit dapat diperkecil. Analisis kredit yang kurang akurat akan menyebabkan terjadinya kredit yang bermasalah dan selanjutnya akan mempengaruhi kualitas portofolio kredit bank. Kemudian jenis-jenis kredit. Jenis kredit dibagi menjadi satu. Yang pertama, jenis-jenis kredit yang secara umum dapat diberikan oleh bank. A. Pinjaman rekening koran atau PRK adalah pinjaman revolving jangka waktu atau 1 tahun yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak bank dengan mempergunakan cek, biliet giro, atau alat perintah pembayaran lainnya. Tujuan PRK adalah untuk membiayai modal kerja. Perhitungan bunga dilakukan secara harian berdasarkan saldo akhir bulan. Total bunga selama 1 bulan akan dibayar pada akhir bulan. Pinjaman aksep. Pinjaman aksep atau DL adalah pinjaman revolving jangka pendek dalam 1 tahun yang penarikannya dapat dilakukan dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak bank. Tujuan pinjaman ini adalah untuk membiayai modal kerja. Setiap akan mendroping dana, debitur harus menandatangani suatu aksep, surat pengakuan hutang. Jumlah maksimum penarikan ditentukan oleh platform limit yang diberikan. Kemudian C. Anjak piutang. Ada fasilitas anjak piutang ini adalah piutang debitur yang belum jatuh tempo dijual kepada bank dan bank akan memberi dana sampai sekian persen. Di fasilitas anjak piutang ini terdapat 3 pihak yang terlibat.
yaitu faktor, yaitu pihak yang mengambil alih piutang atau pembeli piutang. Kemudian klien, yaitu pihak yang menjual piutang, dan debitor, ini merupakan pihak yang memiliki utang kepada klien dan merupakan objek transaksi anjak piutang. Selanjutnya, D. Pinjaman sindikasi adalah pinjaman komersial atau modal kerja di mana dananya berasal dari beberapa bank atau pembiayaan secara bersama oleh beberapa bank. E. Term loan adalah pinjaman non-revolving yang dipergunakan untuk membiayai investasi aktiva tetap atau alat yang tidak habis dipergunakan untuk satu siklus usaha. Kemudian jenis yang kedua yaitu menurut jenis kredit yang dibiayai. A. Kredit modal kerja, yaitu kredit yang diberikan oleh bank kepada debiturnya untuk memenuhi modal kerjanya. Kriteria dari modal kerja yaitu kebutuhan modal yang habis dalam satu sektor usaha. Hal ini kalau dilihat dalam neraca suatu perusahaan akan berupa uang kas atau bank ditambah dengan piutang dagang ditambah dengan persediaan baik persediaan barang jadi, persediaan bahan dalam proses, persediaan bahan baku. Apabila dibicarakan modal kerja bersih maka perlu dikurangi lagi dengan current liabilitasnya. Kemudian B. Kredit investasi, yaitu kredit yang dikeluarkan oleh perbankan untuk pembelian barang-barang modal yaitu tidak habis dalam satu siklus usaha. Maksudnya proses dari pengeluaran uang kas dan kembali menjadi uang kas tersebut akan memakan jangka waktu yang cukup panjang setelah melalui beberapa kali perputaran. Menurut Mulyono pada tahun 1993. Kemudian C. Kredit konsumsi atau personal loan. Bentuk kredit yang diberikan kepada perorangan ini bukan dalam rangka untuk mendapatkan laba tetapi untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi. Selanjutnya adapun macam-macam kredit menurut keperluannya. Yang pertama A. Kredit produksi atau eksploitasi, yaitu kredit yang diperlukan perusahaan untuk meningkatkan produksi baik peningkatan kuantitatif maupun peningkatan kualitatif. B. Kredit perdagangan, yaitu kredit yang digunakan untuk keperluan perdagangan pada umumnya yang berarti peningkatan dari suatu barang. C. Kredit investasi, yaitu kredit yang diberikan bank untuk keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha ataupun mendirikan usaha proyek baru. Perhitungan kebutuhan kredit. Terkadang seringkali nasabah mengajukan kredit dengan jumlah tertentu yang tidak sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya. Tidak jarang pula bank menolak memberikan jumlah yang diinginkan oleh nasabah dengan alasan memang jumlah yang dibutuhkan melebihi dari yang diminta. Alasan mengapa perlunya penilaian kebutuhan suatu kredit bagi berikut, yaitu A. Agar jumlah yang diberikan sesuai dengan kebutuhan. B. Agar kebutuhan kredit sesuai dengan kemampuan nasabah untuk membayar angsuran. C. Kebutuhan kredit disesuaikan dengan jumlah nilai jaminan yang diberikan. D. Sesuaikan kebijakan bank dan kebijakan pemerintah. Selanjutnya untuk menentukan jumlah kredit yang sesungguhnya dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu yang pertama nilai jaminan, kedua penghasilan nasabah atau gaji, ketiga jumlah biaya yang akan dikeluarkan nasabah untuk pembiayaan usahanya, 4. Studi kelayakan, 5. Analisis rasio, 6. Cara lainnya. Adapun kebijakan perkreditan, menetapkan kebijaksanaan perkreditan terhadap 3 asas pokok yang harus diperhatikan. Yang pertama itu asas likuiditas, yaitu suatu asas yang mengharuskan bank untuk tetap dapat menjaga tingkat likuiditasnya karena suatu bank yang tidak likuid akibatnya akan sangat parah, yaitu hilangnya kepercayaan dari nasabahnya atau dari masyarakat luas. Yang kedua, asas solvabilitas usaha pokok perbankan yaitu menerima simpanan dana dari masyarakat dan disalurkan dalam bentuk kredit. Ketiga, asas rentabilitas. Sebagaimana halnya pada setiap kegiatan usaha akan selalu mengharapkan akan memperoleh laba, baik untuk mempertahankan eksistensinya maupun untuk keperluan untuk mengembangkan dirinya. Selanjutnya ada analisis perkreditan. Analisis kredit atau penilaian kredit adalah suatu proses yang dimaksudkan untuk menganalisis atau menilai suatu permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur kredit sehingga dapat memberikan keyakinan kepada pihak bank bahwa proyek yang akan dibiayai dengan kredit bank cukup layak atau feasible. Penilaian atau analisis kredit adalah semacam studi kelayakan, yaitu feasibility study atau perusahaan pemohon kredit. Kemudian ada analisa kredit adalah pekerjaan yang meliputi 1. Mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan penguraian dari segala aspek baik keuangan maupun non-keuangan untuk mengetahui kemungkinan dapat atau tidak dapat dipertimbangkan suatu permohonan kredit. Kedua, menyusun laporan analisa yang diperlukan yang berisi penguraian dan kesimpulan serta penyajian alternatif sebagai bahan pertimbangan untuk
pengambilan keputusan pimpinan dari permohonan kredit nasabah. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan, pengertian penilaian atau analisis kredit adalah suatu kegiatan analisa atau penilaian berkas atau data dan juga berbagai aspek yang mendukung yang diajukan oleh pemohon kredit sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan apakah permohonan kredit tersebut diterima atau ditolak. Pertimbangan analisa kredit dalam pelaksanaan penilaian kredit, bank harus selalu mempertimbangkan berbagai hal yang terkait agar kredit yang akan dipinjamkan dapat memiliki manfaat dan tidak merugikan bank maupun debitur di masa depan. Menurut Raharja pada tahun 1990, bank harus selalu mempertimbangkan hal sebagai berikut. Yang pertama, keamanan kredit safety. Artinya harus benar-benar yakini bahwa kredit tersebut dapat dilunasi kembali. Kedua, terarahnya tujuan penggunaan kredit. Suitability, yaitu bahwa kredit akan digunakan untuk tujuan yang sejalan dengan kepentingan masyarakat, sekurang-kurangnya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Ketiga, menguntungkan atau profitable, baik bagi bank berupa penghasilan bunga maupun bagi nasabah, yaitu berupa keuntungan dan makin berkembangnya usaha. Adapun fungsi analisa kredit, kegiatan analisa kredit memiliki arti penting bagi bank karena bank akan memiliki jaminan yang memadai selama kredit diberikan. Fungsi analisa kredit adalah satu, sebagai dasar bagi bank dalam menentukan tingkat suku bunga kredit dan jaminan yang disyaratkan untuk dipenuhi nasabah. Kedua, sarana untuk pengendalian risiko yang akan dihadapi bank. Ketiga, syarat kredit dan sarana untuk struktur jumlah kredit, jangka waktu kredit, sifat kredit, tujuan kredit, dan sebagainya. 4. Sebagai bahan pertimbangan pimpinan atau direksi bank dalam proses pengambilan keputusan. Kelima, sebagai alat informasi yang diperlukan untuk evaluasi kredit. Adapun aspek penilaian analisis kredit, dalam menilai atau menganalisis suatu permohonan kredit perlu dibahas berbagai aspek yang menyangkut keadaan usaha permohonan kredit. Pembahasan ini pada dasarnya adalah untuk menilai apakah pemohon memenuhi prinsip 5C, yaitu 5C tersendiri, yaitu satu, yang pertama, karakter. Karakter adalah keadaan watak dari nasabah baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penilaian terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana kemauan nasabah untuk memenuhi kewajibannya, willingness to pay, sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Kedua, kapital. Kapital adalah jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon nasabah dalam menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin dalam memberikan kredit. Ketiga, capacity. Capacity adalah kemampuan yang dimiliki calon nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. 4. Kolateral. Kolateral adalah barang-barang yang diserahkan nasabah sebagai agunan terhadap kredit yang diterimanya. Kolateral tersebut harus dinilai oleh bank untuk mengetahui sejauh mana risiko kewajiban finansial nasabah kepada bank. Kelima, condition of economy, yaitu situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat yang kemungkinannya mempengaruhi kelancaran perusahaan calon debitur. Keenam, constraint. Constraint adalah batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu, misalnya pendirian suatu usaha pompa bensin yang di sekitarnya banyak bengkelas atau pembakaran batu bara. 5. Aspek manajemen. Penilaian aspek ini digunakan untuk menilai struktur organisasi perusahaan, sumber daya manusia yang dimiliki serta latar belakang pendidikan dan pengalaman sumber daya manusianya. Pengalaman perusahaan dalam mengelola berbagai proyek yang ada juga menjadi pertimbangan lain. Keenam, aspek sosial ekonomi. Penilaian aspek ini digunakan untuk menganalisis dampak yang ditimbulkan akibat adanya proyek atau usaha pemohon kredit terhadap perekonomian masyarakat dan sosial secara umum. Selanjutnya ada penilaian laporan keuangan. Cara yang umum diterima untuk meneliti keadaan keuangan seseorang nasabah ialah dengan jalan memperoleh neraca, laporan laba rugi, dan keterangan-keterangan lainnya. Sebaiknya diusahakan seorang auditor dapat memberikan pandangan yang bebas tentang keadaan keuangan nasabah sebagai hasil dari pemeriksaannya terhadap pembukuan nasabah. Di sini ada aspek-aspek yang diperlukan dinilai dalam penentuan kelayakan pemberian fasilitas kredit adalah yang pertama, aspek hukum atau yuridis. Dalam aspek ini tujuannya adalah untuk menilai keaslian dan keabsahan dokumen-dokumen yang diajukan oleh permohonan kredit. Kedua, aspek pemasaran yaitu marketing. Dalam aspek ini dinilai besar kecilnya permintaan terhadap produk yang dihasilkan oleh strategi pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan sehingga akan diketahui prospek usaha tersebut sekarang dan di masa yang akan datang. Dan ketiga, aspek keuangan.
Analisa aspek ini terhadap perusahaan pemohon kredit sangat menentukan jumlah dari kebutuhan usaha dan juga terpenting untuk menilai kemampuan berkembangnya usaha pada masa mendatang serta untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar kreditnya. Keempat, aspek teknis. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk mengamati perusahaan dari segi fisik serta lingkungannya agar perusahaan tersebut sehat dan produknya mampu bersaing di pasaran dengan masih memperoleh keuntungan yang memadai. Kemudian terhadap laporan keuangan ini antara lain dapat diterapkan teknik analisa sebagai berikut. Yang pertama, analisa per pos atau komponen adalah meneliti atau menganalisa masing-masing pos yang ada dalam neraca maupun laporan laba rugi. Kedua, analisa prosentase per komponen. Dalam teknis ini, laporan keuangan disajikan dalam persentase yang itu persentase dari masing-masing pos neraca terhadap total aktivitas, sedangkan untuk pos-pos laporan laba persentase dihitung biaya terhadap jumlah penjualan bersih. Kemudian yang ketiga, analisa perbandingan. Dalam analisa ini kita mengadakan perbandingan pos-pos dalam neraca dan laporan laba rugi dalam suatu periode dengan periode lainnya. Keempat, analisa rasio. Rasio menggunakan suatu hubungan atau perimbangan antara suatu pos atau kelompok pos dengan pos atau kelompok yang lain, baik yang tercantum dalam neraca maupun dalam laporan laba rugi. Kemudian yang terakhir itu dapat kita ambil kesimpulan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melaksanakan dengan jumlah bunga sebagai imbalan. Pemberian kredit adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah, dunia usaha ataupun perorangan. Maksud dan tujuan kredit mencakup skop yang luas. Ada dua fungsi pokok yang saling berkaitan dengan kredit adalah profitability dan safety. Analisis kredit atau penilaian kredit adalah suatu proses yang dimaksudkan untuk menganalisis atau menilai suatu permohonan kredit yang diajukan untuk calon debitur kredit sehingga dapat memberikan keyakinan kepada pihak bank bahwa proyek yang akan dibiayai dengan kredit bank cukup layak atau feasible. Saya rasa cukup. Sekian dan terima kasih video dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.